Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam video matematika lanjut dengan tema sistem persamaan linier. Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu penyelesaian sistem linier. Ada 3 cara untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Yang pertama adalah menggunakan teknik eliminasi dan substitusi. Teknik ini sudah biasa kita praktekkan dan pada video pertama sudah pernah kita praktekkan. Sementara solusi yang kedua itu bisa dicapai menggunakan teknik eliminasi Gaussian. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan teknik eliminasi Gauss-Jordan. Kedua teknik ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita di dalam video ini. Berikut ini adalah langkah-langkah menyelesaikan suatu sistem persamaan linier menggunakan pendekatan Gaussian. Caranya adalah, misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan linier, maka langkah pertama, sistem persamaan linier tersebut diubah menjadi suatu matriks augmentasi. Selanjutnya, dilakukan operasi baris elementer. Dari operasi baris elementer nanti akan diperoleh bentuk baris eselon atau disebut juga sebagai matriks segitiga atas. Dari matriks segitiga atas, kita lakukan substitusi balik untuk mendapatkan solusinya. Bagaimana menyelesaikan suatu sistem persamaan linier dengan Gauss-Jordan? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi, di dalam Gauss-Jordan, semua langkah yang ada di dalam teknik Gaussian juga dipraktekkan di dalam Gauss-Jordan. Bedanya adalah di dalam Gauss-Jordan tidak dilakukan substitusi balik, tetapi operasi baris elementernya dilakukan berulang-ulang kali sehingga didapatkan bentuk dari baris eselon yang terus berkurang, yang terus tereduksi hingga kita menemukan solusinya. Jadi uniknya Gauss-Jordan berhasil menemukan solusinya tanpa melakukan proses substitusi balik. Bagaimana proses suatu matriks diubah menjadi matriks augmentasi? Caranya adalah persamaan linier tersebut harus dipisahkan antara variabel dengan koefisiennya. Lalu koefisien yang dinotasikan dengan A digabung dengan konstanta B menjadi sebuah matriks. Misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan linier berikut ini, lalu kita ubah menjadi matriks augmentasi. Maka kita bisa lihat di matriks augmentasinya semua variabel dilepaskan. Dan kita perhatikan konstanta ya, yang bernilai 3, 1, dan 2 itu digabung dengan semua koefisien. Ya, koefisien dari variabel tadi. Lalu bagaimana operasi baris elementer itu bisa terjadi? Proses operasi baris elementer digunakan untuk mereduksi matriks. Ada 3 operasi yang bisa terjadi. Yang pertama adalah dengan menukar 2 baris. Proses penukaran 2 baris ini terjadi apabila pada baris pertama, khususnya pada elemen A11, nilainya bukan 1. Misalkan nilainya adalah 0. Jika nilainya adalah 0, maka baris tersebut harus ditukar dengan baris lain di dalam matriks tersebut yang nilainya tidak 0. Yang kedua, operasi kedua bisa dilakukan adalah melakukan perkalian setiap entry dari suatu baris dengan anggota atau elemen yang nilainya bukan 0. Lalu melakukan operasi penambahan terhadap perkalian dari satu baris kepada baris yang lain. Catatannya,
kita dapat melakukan operasi secara multiple, secara sekaligus. Misalkan, kita bisa melakukan operasi perkalian sekaligus juga penambahan. Tidak hanya itu, operasi pengurangan juga bisa terjadi. Bagaimana suatu bentuk baris eselon itu bisa dicapai? Suatu matriks, dia dapat memiliki bentuk baris eselon atau disebut juga dengan matriks segitiga atas ketika baris dengan elemen yang tidak nol itu berada di atas. Dan sementara koefisien utama itu berada di sebelah kanan dari baris atas. Seperti ini contohnya. Kita perhatikan semua diagonalnya bernilai 1. Dan di bawah dari diagonalnya bernilai 0. Dan di atas dari diagonal yang bernilai 1, matriksnya diisi dengan nilai yang beraneka, bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Lalu seperti apa proses substitusi balik? Proses substitusi balik adalah dapat dilakukan dengan mencari nilai XI menggunakan formula berikut ini, di mana I itu adalah N kurang 1, N kurang 2, dan seterusnya. Dan nilai variabelnya, misalkan variabel X4 itu diperoleh dari nilai konstanta B4, dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mengurangi suatu baris eselon? Suatu matriks dengan baris eselon yang telah terreduce itu dapat tercapai jika semua koefisien utamanya adalah 1 dan hanya entry yang bukan 0 yang dia ada di dalam kolom corresponding. Mari kita lihat. Inilah yang disebut dengan suatu matriks dengan baris eselon. Kalau kita perhatikan, di atas dari diagonal matriksnya isinya semuanya 0, di bawah diagonalnya juga isinya 0, nah sementara di kolom korespondennya itu diisi dengan konstanta. Maka konstanta inilah yang menjadi solusi untuk setiap variabel. Baik, kita telah menyelesaikan bagian kedua dari video ini. Sampai bertemu kembali di video part ketiga.